Semua kita akan meninggal. Kalau itu kuno, antisipasi mati itu, semua orang harus tahu. Tiap kali nyanyi happy birthday to you itu panjang umurnya, sebenarnya lebih pendek umurnya. Tahu nggak? Panjang umurnya. 1 tahun lagi itu lebih pendek umurnya. Sadar nggak? Cuman setiap orang sungkan, everyone is too nice to you. No one will tell you the truth. Saya aja jadi orang jahat dari sini beritahu, Bapak Ibu, welcome to the fact, ke fakta ini. All of you will be dead. Kalau Tuhan belum datang, we all will die. Kita semua akan mati. Nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita lihat judul-judul seharian ini, cepat aja review sebelum kita ke topik ibadah sekarang. Dreams and visions atau mimpi dan penglihatan, munculkan di depan sini. Ibadah yang pertama tadi itu saya lebih banyak bicara soal fondasi. Apa itu penglihatan, apa itu mimpi, munculkan ya. Apa itu nubuatan. Nah itu dia, era Roh Kudus tadi. Anda perlu dengar satu-satu sih sebenarnya. Jangan ketinggalan satupun, dicicil segera atau pelan-pelan. Ibadah setelahnya lebih saya bicara tentang ini ya, tentang Habakuk dari sana. Saya nggak bisa ulangi lagi, pokoknya dengarkan sendiri. Ibadah yang ketiga tadi itu malah banyak bicara soal jodoh. Saya tanya siapa yang belum punya pacar, banyak ternyata di jemaat kita ya. Puji Tuhan untuk gereja yang besar, pasti ketemulah kolamnya segede ini. Dan tadi di ibadah sebelumnya, ini anak-anak muda perlu dengarkan ibadah ketiga tadi, penglihatan Paulus melangkah dalam kepastian. Kenapa banyak kita nggak bisa pasti dalam melangkah, dalam memutuskan? Masalahnya di kita sih, bukan hanya soal jodoh, apapun juga. Masalahnya di kita ini suka ragu, suka bimbang, padahal Tuhan sudah tuntun. Masalahnya kita itu baru yakin pasti kalau kenapa? Kalau Tuhan itu muncul langsung jereng di depan kita. Atau kita dengar suara audible. Kita ini orangnya memang nggak pastian soalnya. Nah itu masalahnya di you and me. Bukan masalahnya di Tuhan Yesus yang menuntun dan membimbing kita. Nah sekarang mari kita pelajari yang keempat. Mimpi Firaun mengantisipasi keadaan dunia. Buka bersama dengan saya di Kejadian pasal ke-41. Ayat 14 sampai 36. Nanti beberapa ayat saya berhenti dan jelaskan. Ambil catatan ya. Kejadian pasal 41 ini adalah mimpinya Firaun di Mesir. Saya bacakan. Sudah ya, sudah siap ya? Judulnya mimpi Firaun mengantisipasi keadaan dunia. Saya baca. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Berhenti sebentar, langsung di episode tengah. Saya nggak ceritakan dari awal, terlalu panjang soalnya. Tuhan memberi mimpi kepada seorang raja, Firaun, raja di Mesir, waktu itu adik kuasa. Kenapa Tuhan bicara lewat mimpi? Karena dalam mimpi kita nggak bias biasanya. Mimpi itu ketika kita nggak berdaya, meskipun alam bawah sadar kita terpengaruh dengan kejadian siang harinya, tapi mimpi adalah satu sarana Tuhan bisa bicara dan kita tidak bisa membantah. Dan kali ini Tuhan bicara kepada seorang raja namanya Firaun, memberitahukan keadaan dunia nanti bagaimana. Masuklah Yusuf. Yusuf ini kita tahu semuanya ceritanya, dia di penjara. Di penjara karena fitnah. Kalau saya jadi Yusuf ya, kita pasti sudah marah, kecewa sama Tuhan. Kalau 1-2 tahun, biasalah. Yusuf ini bertahun-tahun dalam penjara. Dari masa mudanya yang kurang bahagia, dijual sama saudara-saudaranya, dibawa ke Mesir, rumah Potifar, udah bagus karirnya mulai menanjak, dijatuhkan lagi. Kan gak enak ya. Orang itu dikasih harapan palsu, jatuh. Lalu harapan palsu, kembali jatuh. Tapi Yusuf ini saya kagum sekali. Mimpi itu Tuhan bisa bicara. Tetapi kita perlu mempersiapkan diri dalam kenyataan atau realita. Allah bicara itu satu sisi koin. Koin satunya lagi, sukses kita juga bergantung reaksi atau respon hati. Saya menemukan bahwa Yusuf ini
ketika dipanggil oleh pegawai Firaun, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf ayat 14, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Kata segeralah itu menunjuk kepada waktu Tuhan telah tiba. Dan kalau Tuhan punya waktu datang, promosi atau apa, Anda tidak bisa lagi mempersiapkan secara rohani. Rohanimu harus siap. Untungnya yang dipersiapkan oleh Yusuf hanyalah jasmani. Ia bercukur dan berganti pakaian. Lalu pergi menghadap Firaun. Untungnya Yusuf hanyalah perlu pakai baju. Dia nggak perlu pemulihan gambar diri. Yusuf nggak perlu dilayani kelepasan lagi karena kepahitan yang sudah mengakar di dalam hati. Yusuf segera dikeluarkan dalam tutupan, sudah setengah matang alias ready, tinggal bercukur aja dikit, rapi-rapikan, di trimming, pergi ke barber. Kalau bisa ya buat persiapan seminim mungkin kalau Tuhan punya waktu tiba dalam kehidupanmu. Tuhan bisa bicara lewat mimpi, tetapi ketika mimpi jadi kenyataan, are you ready? Ya. Kita itu perlu mempersiapkan diri. Mengantisipasi keadaan dunia atau mengantisipasi keadaan di sekeliling kita harus dimulai dari diri sendiri yang berbenah. Harus dimulai dari kita sendiri yang harus mempersiapkan. Jangan berkata sebentar lagi hujan, payungnya mana? Waktu di retreat, Pastor Fuji menyampaikan firman yang bagus sekali. Dalam sebuah ilustrasi dia ceritakan, di Afrika ada seorang yang berdoa menuntun semua umat Tuhan karena di sana terjadi kekeringan cukup panjang, kemarau yang tak berhenti. Ketika ditanya sekali, 2 kali, 3 kali, ditanya, kalian percaya, Anda percaya akan turun hujan? Semua berkata iya dengan antusias. Tapi pendeta itu berkata ketika 3 kali setelah mempertanyakan, bohong, kira-kira begitu. Kalian semua gak percaya, kaget semua jemaat. Kalau percaya pasti sudah antisipasi, mana payungnya? Kalau kita berdoa, percaya nanti ada hujan, bawa payung dong. Atau bawa jas hujan. Hari ini kita bicara tentang mimpi penglihatan. Apa mimpi Tuhan dalam kehidupanmu? Apa mimpimu dalam Tuhan? Antisipasi. Antisipasi itu harus positif. Kita tidak boleh putus pengharapan. Hari-hari ini banyak orang kena penyakit anxiety. Baru kemarin saya diberitahu satu orang lagi. Orang lain lagi dalam jemaat. Gak bisa tidur. Cemas hatinya. Was-was. Linglung, gak bisa berpikir. Kayaknya hari-hari ini hawanya gitu deh di dunia ini. Setelah COVID ini kayaknya manusia jadi lebih gak punya pegangan. Apa yang Anda antisipasi? Ketika dokter memvonismu sesuatu misalnya. Dokter ini seringkali dibilang memvonis ini itu. Enggak loh, dokter itu pahlawan sebenarnya. Mereka hanya memberitahu fakta, mereka gak bisa apa-apa kan, memang itu ilmuwan. Tapi ketika Anda dapat diagnosa, what will you do? Apa yang Anda antisipasi? Mati? Kalau mati sudah kuno, dari dulu semua kita waktu lahir harus sudah antisipasi mati. Siapapun yang lahir harus siap mati. Tidak gitu aja. Sebenarnya loh ya, anak kita dulu kan kecil kan. Anda lihat gak kematian di wajahnya? Kok bisa? Tambah hari, tambah kelihatan, hilang baby face-nya. Itu adalah gravitasi kekuburan loh semua kita. Makin tua kita makin kelihatan, kita semua akan mati suatu hari. Saya dulu jauh lebih ganteng dari ini. Ya, mata saya pun tidak menipu. Dikit-dikit cerita lah ya karena kita keluarga. Mata saya dulu itu kata orang-orang biasanya dalam bahasa Chinese-nya itu dragon eyes. Matanya naik gini. Gara-gara mungkin KKR terlalu banyak teriak-teriak. Jadi ototnya mengendur sekarang mulai turun begini. Di wajahku ada kematian, tidak bisa lihat. Semua kita akan meninggal. Kalau itu kuno, antisipasi mati itu, semua orang harus tahu. Tiap kali nyanyi happy birthday to you itu panjang umurnya, sebenarnya lebih pendek umurnya. Tahu nggak? Panjang umurnya. 1 tahun lagi itu lebih pendek umurnya. Sadar nggak? Cuman setiap orang sungkan, everyone is too nice to you. No one will tell you the truth. Saya aja jadi orang jahat dari sini beritahu, Bapak Ibu, welcome to the fact, ke fakta ini. All of you will be dead.
Kalau Tuhan belum datang, we all will die. Kita semua akan mati. Jangan beritahu saya akan mati. Antisipasi yang lain dong. Mati itu fakta. Beritahu saya kebenaran. Beritahu sama saya bahwa hidupku akan dipakai oleh Tuhan. Sisa hidupku akan berguna. Gak peduli hidup berapa tahun atau berapa bulan yang didiagnosa. Mujizat sih satu hal. Tapi punyakah engkau hikmat? What will you do with the rest of your life? Apa yang akan Anda lakukan dalam masa mudamu? Kalau orang muda di sini, ingatlah Anda tidak akan hidup selamanya. You akan tua. Yang tua, sorry saya beritahu. Anda tidak lama. Masih bisa hidup 30 tahun pun gak lama itu. 20 tahun apalagi. But tell me something more. Beritahu saya sesuatu yang lebih. Jangan itu melulu. Semua orang tahu itu pengumuman. Langit biru, air itu basah. Saya tahu semua. Tell me something. You come to church to learn something that the world cannot tell you. Anda datang ke gereja untuk mempelajari sesuatu yang dunia tidak bisa beritahu. Mengantisipasi keadaan itu harus dari iman. Harus dari firman. Allah punya rencana dalam hidup saya. Belum lagi kalau mujizat terjadi. Wow. Kalau ternyata didiagnosa sekian bulan ternyata bisa tahunan. Wow. Atau mungkin hidup kita kan gak bisa kita perlamban, gak bisa kita pokoknya hidup itu cuma bisa kita percepat, gak bisa kita perlambat. Saya gak tahu, tetapi kalau Tuhan mau memakai hidup saya, wow, terjadi percepatan. 10 tahun hidupku melebihi 100 tahun orang lain, oh aku mau Tuhan, pakailah aku. Make me useful, use me. Gunakan saya, manfaatkan kalau bisa. Use my life. Aku mau cari perkara-perkara sorga. Aku mau mengumpulkan harta di sorga, bukan harta di dunia. Ya bekerja sih, investasi, menabung haruslah ya untuk kelangsungan hidup. Tapi aku mau taruh hatiku pada perkara-perkara yang kekal. Use me. Pakai aku. Sehingga 10 tahunku dengan Yesus melebihi 100 tahun orang tanpa Yesus. Bukan dalam pengumpulan dana, dalam pengumpulan jiwa, dalam berbuat kebajikan. Mengantisipasi keadaan dunia, certain things cannot change, ada hal-hal tertentu gak mungkin berubah. Yang bisa berubah itu you and me, Anda dan saya, cara pandang kita bisa berubah. Yusuf itu segera dikeluarkan dari tutupan. Ia cukup bercukur berganti pakaian. Dia gak perlu pemulihan di dalamnya. Kerohanian kita harus senantiasa muda. Awet muda itu di dalam roh kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi ngomong kanan kirinya, meskipun Anda semakin tua, tambah cakep kok, bilang kita. Karena kasih menutupi banyak sekali kekurangan. Amin ya. Puji Tuhan. Ayat 15, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Wah. Yusuf dipuji. Kalau ini pujian dari hamba lain cerita. Ini pujian dari raja loh. Kalau Anda dipuji sama seorang jenderal, seorang pejabat tinggi, seorang bos besar, presiden, then I think kita berhak untuk besar kepala. Tapi Yusuf itu mawas diri. I love about this guy. I love about this guy. Ya, Yusuf menyahut Firaun. Bukan sekali-kali aku. Melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpi itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Sebelum kita baca mimpinya, Yusuf menepis pujian kepadanya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa apa-apa selalu berikan kemuliaan kepada Allah. Gak perlu kita itu dikit-dikit, haleluya puji Tuhan dengan latah. Tapi ketika kemuliaan perlu diberikan, itu bukan kelatahan. Give to God what belongs to God. Berikan kepada Kaisar apa yang milik Kaisar, kepada Tuhan milik Tuhan. Itu bukan uang, bukan pajak, bukan persepuluhan saja, tapi terutama pengakuan mulut kita. Ketika Yusuf dipuji oleh seorang raja yang sekuler, yang tidak mengerti atau mengenal Tuhan, dia berkata, kamu hebat ya, kamu dengar aja langsung tahu mimpi. Yusuf menepisnya dan berkata, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan memberitakan
kesejahteraan kepada Tuanku Baginda. Mengantisipasi keadaan dunia, kita perlu selalu mawas diri. Keadaan itu berubah-ubah, tapi kita jangan berubah warna. Dalam suka maupun dalam duka, tetaplah berkenan sama Tuhan. Ketika doa dijawab, tidak dijawab, tetaplah setia. Ketika mujizat terjadi, mana mujizatnya? Jangan sangkali Tuhanmu. Tetaplah layani dia dengan segenap hati. Yusuf ini ketika dia itu dipuji, dia berkata bukan sekali-kali aku, melainkan Allahku. Cara kita mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita adalah kita tetap teguh berdiri. Jangan goyah, jangan goyang ke kanan kiri. Di zaman-zaman edan seperti ini, orang yang tenang yang bertahan. Bukan orang yang panik. Sebab semua itu goyang sekarang ini di dunia, semuanya goyang. Meskipun sekarang kita sudah lewati pandemi, menjadi from pandemic to epidemic atau apa berikutnya, tapi tetap ya, ada satu hal yang tidak berlalu. Banyak orang sudah mentalnya terpukul jatuh. Tahu nggak orang yang bertahan itu orang yang tenang. Orang yang percaya sama Tuhan, itu yang bertahan. Sadari posisimu berdiri. Be quiet on the inside. Jadilah tenang di dalammu. Yusuf dipuji tidak besar kepala. Dijatuhkan juga gak apa-apa. Ini orang kayak gini tuh. Bukan berarti hambar perasaan. Orang ini gak punya feeling kali. Bukan. Dia taruh perasaannya at the center of the cross. Dia taruh perasaannya berada di pusat poros kehendak Allah. Yaitu persis di senternya salib Yesus Kristus. Di perjanjian lama. Ini Yesus belum datang sih tentunya. Tapi saya bicara tentang Kristus. Di segala zaman. Dipuji hari-hari ini, pokoknya belajar. Dipuji jangan meletus atas. Kalau kita dihina, jangan melorot ke bawah. Orang yang teguh, umat yang mengenal Allahnya akan bertindak. Akan tetap tenang dan akan bertindak. Ini, hari-hari ini Tuhan ajari kita untuk menjadi orang yang tenang. I do not want to see sebagai gembalamu. Saya tidak ingin melihat satu lagi baik tua atau muda orang kena anxiety. Not in my church. Tidak di dalam gereja kita. Malah justru di gereja kita yang terplecok akan disembuhkan, yang lututnya lemah akan dikuatkan, yang tangannya turun akan diangkat. Di sini people get healing. Amin. Antisipasi keadaan gonjang-ganjing. Kalau Anda dan saya mengira bahwa semua yang telah kita lalui ini sudah terakhir, coba baca kitab Wahyu. Dunia akan semakin menggila, akan semakin goyang lagi. Nanti lihat ya, satu hal selesai, nanti ada hal lain. Mungkin ada hal yang 100 tahunan, lalu ada pandemik seperti itu. Nanti setiap 100 tahun ada lagi, dulu ada namanya Black Death atau Spanish Flu. Flu Spanyol. Lalu nanti ada apa? Nanti ada kasus rasisme. Nanti ada perang antara bangsa. Sekarang seperti Ukraine dan Soviet. Lalu nanti ada apa? Gunjang-gunjing lokal, internasional. Nanti ada goncangan politik. Ada apa? Dunia ini gak mari-mari. Jadi siapa yang bertahan? Yang tenang. Yang tenang dalam Tuhan, itu yang bertahan. Your dream is in the Lord. Mimpimu itu dalam Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu. Kalau mimpimu dalam Tuhan berarti bangun tidurmu dalam Kristus. Selalu katakan pada diri sendiri, God will take care of me. God will take care of me. Tuhan akan jaga aku. God will take care of me. Tahu gak, tiap hari saya itu dengan perasaan lugu aja, everyday believing, setiap hari hanya percaya bahwa God will take care of me. And God will take care of those I take care of. Awal mulanya itu personal, Tuhan akan jaga saya, lalu Tuhan akan menjaga orang, siapapun yang saya jaga. Saya percaya Tuhan akan jaga jemaat yang kami gembalakan. Katakan amin dong, kalau enggak, kecuali tidak mau dijaga ya sudah. Sekali lagi, Tuhan akan menjaga gembala yang kami gembalakan, jemaat yang kami gembalakan. Amin, puji Tuhan, itu berarti Anda. Tuhan akan jagai keluarga kita, Tuhan jagai orang-orang yang berharga, yang penting dalam kehidupan kita. God will take care of me. God will take care of us. Saya suka sekali Yusuf. Difitnah, marah, enggak sih. Sakit hati, enggak. Sedih, iya. Bingung, iya. Enggak semua feelingnya Yusuf itu positif. Tapi juga tak ada satupun yang negatif. Perasaannya Yusuf itu semuanya itu jujur.
Bingung, Yusuf tuh bingung. Yusuf sedih. Ya kan? Tapi Yusuf marah. Enggak, buat apa marah? Kalau marah dia malah nggak betah, malah nggak karuan. Dianya yang kena nanti, dianya yang jantungan. Kepahitan sama sekali tidak. Kalau dia kepahitan mana bisa dia artikan mimpi. Waktu dia keluar segera dari ketutupan itu, ia langsung mengartikan mimpi Firaun kok. Berarti luar biasa. Dia jaga kerohaniannya. Itu pentingnya kita harus hidup berjaga-jaga. Kita lihat ayat 17 sekarang mimpinya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Ini mimpinya ya. Let's go through ya, kita lalui mimpinya. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya. Ingat 7 wagyu. Jadi lapar ya. Apalagi sekarang daging lagi masalah kan. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya. Ini loh, orang-orang yang gak terlalu langsing dipuji Tuhan juga, kok lembu gemuk aja dibilang indah. Bentuknya gak apa-apa, jangan depresi karena berat badan kita. Oke? Terima diri sendiri dulu karena Yesus menerimamu. Yang penting sehat Bapak Ibu. Amin. Ya. 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang. Sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Oke, jangan hilang ya. Pertama dia lihat 7 ekor gemuk, sapi-sapi semua. Lalu nanti 7 ekor lagi kurus, kerempeng, jelek sekali. Kayak sapi yang kelaparan. Ayat 20, lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Yang kurus makan yang gemuk. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula, lalu terjagalah aku. Lucu. Sapi-sapi yang kurus-kurus makan yang gemuk, yang wagyu-wagyu, tetap kurus, tanpa sisa, tanpa jejak. Mana sapi gemuk tadi? Nggak ada ceritanya. Ya, selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tapi tidak seorang pun yang dapat menerangkannya kepada aku. Sedikit tips saja, mimpi yang dari Tuhan itu biasanya nggak hanya sekali. Biasanya akan di-repeat dalam ilustrasi yang berbeda. Ada yang sekali, ada yang enggak. Tetapi kalau Tuhan kasih kita mimpi yang dari Tuhan, itu pasti ada signifikan rohaninya. Pasti ada arti dan makna. Mimpi yang dari Tuhan itu bukan bunga tidur. Sedikit kasih tips ya. Otak kita itu sesuai dengan studi tentang tubuh, tentang our brain. Kita itu semua pemimpi, cuma tidak semua ingat mimpinya. Karena kita punya otak itu merekam kejadian-kejadian di pagi dan siang, sore malam bahkan, sebelum kita tidur. Jadi di bawah alam sadar itu di replay lagi. Ada studi juga yang mengatakan bahwa anjing pun bermimpi ngulang-ngulang adegan yang dia alami hari itu. Jadi ini adalah penemuan ilmuwan. Tetapi mimpi dari Tuhan itu mengatasi alam bawah sadar kita. Kalau Roh Kudus masuk dalam mimpi orang itu, lalu memberitahu sesuatu, Anda pasti ingat. Dan hati kita, roh kita itu seperti diberitahu bahwa gambar tadi itu dari aku. Meskipun tidak semua kita langsung tahu artinya, seperti Firaun ini, dia merasa puzzled atau dia merasa bingung awalnya, apa artinya ya, apa makna sesungguhnya. Tapi mimpi yang dari Tuhan itu selalu mengandung makna yang alkitabiah. Tidak tentu ada ayat firman, tetapi selalu akan menggambarkan sebuah adegan yang mendukung sebuah kebenaran firman. Dalam mimpi kita, kalau itu dari Tuhan, kita akan diberitahu sesuatu yang bukan dari rekayasa jiwa kita. Sesuatu yang sama sekali gua nggak pikirin. Saya nggak pernah terpikirkan, lalu muncul. Salah satu wujud
fulfillment atau penggenapan ayat yang mata kita belum lihat, telinga belum dengar, yang belum berani kita pikirkan, bahkan doakan itu yang disediakan. Itu salah satunya kadang-kadang di-play sama Tuhan di dalam mimpi kita dulu. Sebagai down payment sebelum terjadi dalam realita. Hati-hati, setan juga bisa memberi mimpi, nightmare namanya. Tadi saya jelaskan di ibadah sebelumnya, saya lupa yang di kebaktian mana. Kalau Anda sering melihat orang mati, ngajak-ngajak, lai gitu ya. Jangan mau ikut ya. Kalau terus-terusan, minta didoakan. Minta didoakan. Pernah sekali kejadian seperti itu kami doakan, lalu Tuhan kasih hikmat. Kami yang mendoakan itu kan melengkapi jemaat. Kita semua bisa dengar suara Tuhan, tapi mungkin kita perlu spion ekstra kiri dan kanan. Disitulah saudara seiman. Saya beritahu, tempat tinggal Anda itu rasanya itu ada sesuatu ya. Ternyata betul, ada sejarahnya dan rumah itu belum pernah dikuduskan. Kalau nggak ada masalah ya nggak usah cari masalah. Nggak apa-apa, nggak usah cari-cari di sini ada apa. Nggak usah dicari, setan tuh banyak di dunia. Sepertiga malaikat kok. Jumlahnya berapa kita nggak tahu. Apakah setan itu jumlahnya roh jahat itu miliaran seperti manusia atau jutaan, saya nggak tahu. Yang pasti berlaksa-laksa di atas berlaksa-laksa, saya nggak tahu berapa. Malaikat Tuhan aja loh disebut di Alkitab thousands upon thousands dalam bahasa Inggrisnya. Ribu di atas ribu, ribu kali ribu itu 1 juta. Malaikat Tuhan aja kalau dari hitungan matematika, tulisan literaturnya ada jutaan. Ini sepertiga diambil, nggak tahu berapa. Nggak usah cari-cari, pasti ada. Tapi kalau nggak mengganggu ya sudah. Saya punya kebiasaan kalau masuk satu tempat, hotel atau apa tempat yang dipakai banyak orang, saya selalu berdoa minta kuduskan dulu. Upon arrival ya, masuk ke kamar itu saya doakan. Supaya jangan ada jatuh sakit, salah paham di sana, kecelakaan. Saya doakan. Kalau rumah sendiri nggak usah doa-doain tenging-tenging terus, nggak usah kecuali ada gangguan. Apalagi tempat itu dipakai itu harmonis keluarga, untuk mesbah keluarga, mesbah doa. Don't worry about it. Berbahagialah rumahnya yang dipakai itu cell group sih. Sekalian kalau ada rumah-rumah yang perlu dipakai untuk CG, tawarkan dirimu. Perlu banyak nih rumah untuk bisa pakai untuk CG. CG kita ribuan. Berkatnya itu tinggal di Anda, hai Obed Edom. Tapi saya pernah sekali doakan orang begitu, mimpi-mimpi terus nightmare buruk. Ternyata tempatnya memang ada sesuatu. Ternyata ada sesuatu. Tapi kadang-kadang bukan karena begitu, memang kadang-kadang setan seperti ada kutuk keturunan yang ngejar orang itu. Terus saja mimpi orang mati sih. Apalagi mimpi orang mati yang tidak kenal Tuhan atau keluarga siapa, mungkin orang tua atau semoga orang tua Anda sudah kenal Tuhan sebelum dipanggil Tuhan ya. Tapi mungkin seperti engkongnya atau apa lalu berkata, kakek kedinginan. Arwah sudah tidak bisa bicara, sudah kembali ke pencipta. Itu roh jahat yang kamuflase atau roh jahat yang pakai topeng. Untuk mengganggu nuranimu. Untuk membuat Anda lebih condong ke arah penyembahan berhala. Membuka jalur okultisme dalam kehidupan Anda supaya firman gak cukup bagi hidupmu. Anda ada superstisi supaya masuk dari sana. Melemahkan imanmu supaya nanti waktu lawan setan. Setan terbahak-bahak ketawa. Anda gak punya fondasi yang kuat dalam kebenaran. Tengking aja, bilang dalam nama Yesus, kamu bukan engkongku. Engkongku sudah sama Tuhan. Apakah dia sudah selamat atau binasa bukan lagi urusan kita. Dalam nama Yesus pergi, jangan ganggu aku. Amin Bapak Ibu. Kalau mimpi yang dari Tuhan itu pasti ada makna. Dan kadang-kadang diizinkan Tuhan diulang. Dengan ilustrasi berbeda. Yang tadi lembu, sekarang butir gandum. Bulir maksudnya. Kalau sampai, tapi tidak akan mengganggu. Mimpi yang dari Tuhan tidak akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Bingung kita itu bukan bingung yang negatif. Bingung kita itu bingung yang garu-garu kepala. Apa ya artinya? Lalu Tuhan akan memberikan artinya nanti melalui orang lain atau kepadamu sendiri. Tapi yang pasti kalau hubungan Anda dekat dengan firman, hikmat itu akan menjadi-jadi. Karena Yusuf, orang yang dekat pada Tuhan, makanya dia bisa mengartikan. Kedepan saya itu menubuatkan. Setelah hari ini saya ajarkan, banyak jemaat akan dapat mimpi dan penglihatan. Dan mimpi penglihatan itu untuk menolongmu. Tujuan daripada nubuatan adalah to edify atau untuk membangun kehidupanmu. Allah tidak pernah memberikan sebuah tool atau sebuah peralatan seperti mimpi dan penglihatan untuk menghancurkan Anda atau mencuri damai sejahtera. Kalau Allah memberikan sesuatu seperti itu kepadamu, itu karena Tuhan berarti Tuhan sedang DM atau direct message kepada Anda. Berarti ada sesuatu yang Tuhan wahyukan. Ada sebuah solusi, ada sebuah hikmat yang Tuhan beri,
Ada sebuah tuntunan, ada sebuah bocoran tentang masa akan datang. Yesus berkata tentang Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Salah satunya juga bisa lewat mimpi dan penglihatan. Karena apa yang akan datang nanti ke depan, gak tentu semuanya tertulis di Alkitab. Diinspirasi oleh ayat-ayat di dalam Alkitab seperti aku punya rancangan damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan. Tetapi kalau Anda sekolah di Amerika, gak ada Amerika di dalam Kejadian sampai Wahyu. Kadang-kadang Tuhan kasih mimpi. Tuhan kasih mimpi sama saya berapa tahun sebelum saya masuk ke stadion tertentu. Kok lihat begini ya? Dan diulang lagi besoknya. Untuk mempersiapkan roh jiwa saya untuk ready pada hari itu terjadi. Mimpi dan penglihatan itu juga sebuah sarana untuk Tuhan komunikasi dengan kita. Makanya ibadah setelah ini nanti saya ajari gimana caranya tidur. Ternyata tidur tidak semudah tutup mata, lalu habis itu tertidur, pulas. Gak semudah itu. Mau tidur itu persiapkan hati. Karena mungkin Tuhan akan wahyukan sesuatu. Saya dari dulu itu punya janjian sama Roh Kudus. Setiap kali saya tidur pokoknya saya ready loh ya. Tuhan mau ngomong apa. Setiap kali saya tidur. Ya. Nanti saya ajarkanlah di ibadah selanjutnya. Tetapi sekarang ini dulu. Lalu kata Yusuf pada Firaun ayat 25, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, garis bawah ini, apa yang hendak dilakukannya. Berarti sudah final dong. Kalau ada kata apa yang hendak dilakukan Tuhan, udah gak bisa negosiasi lagi, harga pas, gak boleh turun lagi. Bisa gak Allah memberitahu kepada kita sesuatu yang sifatnya tidak kita harapkan? Kalau nggak bisa, berarti Allah itu jajahan kita. Allah bisa memberitahu kita apa saja. Dari ayat ini awalnya mengganggu saya, tapi keluarlah bulir hikmat. Tidak semua pewahyuan Tuhan itu diberikan kepada kita supaya kita mempersiapkan diri jangan terjadi. Ada hal tertentu yang Tuhan ucapkan, itu akan terjadi. There's nothing you can do to change it. Tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengubahnya. What we can do is anticipate it. Apa yang kita bisa lakukan adalah mengantisipasi itu. Mengantisipasi bukan menunggu. Kalau menunggu itu sama seperti orang menunggu mati. Mengantisipasi itu berbuat sesuatu sampai hari itu. Paham maksud saya? Menunggu itu pasif. Antisipasi itu aktif. Menunggu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Antisipasi itu melakukan kehendak Allah. Waktu saya baca ini, saya bertanya sama Tuhan, bertanya sama Roh Kudus waktu baca ayat ini. Lalu buat apa Tuhan beritahu Firaun? Kalau kelaparan ini tidak bisa disyafaati lagi, Tuhan alihkan. Kalau bisa aku tidak minum cawan ini, lalukan daripadaku. Ngapain berdoa kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa? No, Tuhan wahyukan supaya Yusuf mendapat kesempatan membantu bangsa Mesir membuat pilihan. Kemudian ayat 29, ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Jadi arti mimpi ini bagi yang tidak familiar dengan cerita ini, 7 tahun pertama itu kelimpahan, wah surplus. Makan apapun, gak mikir beli apapun juga. 7 tahun kemudian setelah 7 tahun pertama itu kelaparan. Sisa-sisa harta gak ada lagi yang ditabung, investasikan. Semua berkat dulu bocor semuanya, jadi jatuh miskin seketika. Ayat 31, sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Perhatikan ayat 32.
Sampai 2 kali mimpi itu diulangi lagi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah akan segera melakukannya. Berhenti di ayat 32. So what's your point, oh God? Apa tujuanmu memberitahu sama Firaun? Apa tujuannya? Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, ada sebuah quote sebenarnya yang kita pernah lihat di toko buku Kristen. Pajangan-pajangan dari kayu apa untuk di rumah. Quote ini bukan dari Alkitab, tapi pasti dibuat oleh orang Kristen tentunya, karena ada Tuhan di dalamnya. Serenity atau apa, saya lupa. May God give me the grace to change the things I can. And to accept the things I cannot change. Kurang-kurang lebih gitu kata-katanya. Biar Tuhan memberikan pada saya serenity itu semacam peace, damai sejahtera, semacam hikmat bijaksana, untuk mengubah apa yang bisa saya ubahkan. Dan untuk menerima apa yang saya tidak bisa ubahkan. Inilah serenity-nya di kitab Kejadian. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi tuanku, Tuhan sudah decided. Tuhan sudah mantap. Tuhan sudah menetapkan bahwa Allah akan segera melakukan itu. Apa yang hendak dilakukannya di ayat 25. Yusuf berkata, Allah telah memberitahukan kepada tuanku apa yang dia kehendaki, apa yang hendak dilakukan. Ini serenity-nya. Tidak bisa apa-apa. Jadi, kalau gitu gimana dong? Banyak orang kalau sudah kena sesuatu gitu ya, baik itu sudah terjadi atau nanti kita tahu itu akan terjadi, lemes dia. Dia nggak bisa apa-apa. No. In Christ, ingat ini ya, there is always a door open to you, for you. Karena Yesus itu di Yohanes 10 dia berkata, akulah pintu. Dalam Kristus selalu ada pintu terbuka dan selalu ada jalan, karena Tuhan berkata, I am the way. Gak pernah umat Tuhan itu bisa stagnan, gak pernah dikepung sungguhan, tidak pernah kita itu bisa terhimpit dan gak bisa kemana-mana, gak bisa. Dalam Tuhan itu selalu ada jalan. Yang pertama perlu diubah tentunya adalah cara pandangnya. Kalau Tuhan mau mengubah seseorang, dia tidak mengubah jalan orang itu. Tuhan mengubah arahnya. Jalan selalu ada, tapi orang itu nggak bisa melihatnya karena arahnya salah. Allah akan mengubah direksinya orang itu. Makanya saya selalu punya filosofi begini dalam kehidupan saya. Kalau Anda tanya sama saya ini posisinya apa? Kalau di dalam gereja misalnya, atau perusahaan, kita bisa jadi direkturnya. Kata direktur atau direksi itu bagus. Itu direction. Seorang direktur harus bisa memberikan arah. Visi kita apa? Target kita utama seperti apa? Ke kanan, ke kiri, stop, berhenti, atau lanjut. Cut cost, kurangi outletnya, atau berkembang sekarang. Direksi harus datang dari direktur. Saya berdoa supaya setiap kita itu punya mental direktur. Tahu arah, bukan jadi yes man yang hanya melakukan. Kalau bisa semua itu rise, kemampuannya itu di atas manajer semua. Saya berdoa supaya orang-orang yang saya pimpin semuanya itu bermentalkan direktur tapi berhati hamba. Nggak sampai notok di manajemen atau manajer saja. Kalau di dalam dunia ini, kita rise setinggi-tingginya. Ya, bukan hanya bisa ngatur, tapi nggak bisa jadi pendobrak. Nggak bisa mikirkan maju perkembangan. Seperti orang-orang dunia di situ ada banyak CEO yang brilian. Barang biasa di tangannya itu bisa berkembang jauh. Padahal sama dengan tetangganya. Tapi di sini cuma hanya bisa jadi satu. Di sini bisa mendunia di tangan orang yang satunya lagi. Itu cara berpikirnya berbeda. Minta sama Tuhan kemampuan. Minta sama Tuhan otak Salomo meskipun hatinya tetap Daud. Tapi dalam hidup ini, jangan pernah jadi direkturnya. Hidupmu secara pribadi, biarkan Yesus jadi direktur utamanya. You should not, kita tidak boleh menentukan arah hidup kita. Itu panggilan dan pemilihan Allah. Kalau hidup ini, kita harus menjadi steward atau menjadi manager atau menjadi pengelola kasih karunia. Dan kalau Tuhan kasih kita istri atau suami, mereka adalah ahli waris kehidupan bersama dengan kita, kelola bersama.
Dalam job kita harus bermental setingginya. Dalam hubungan kita dengan Tuhan untuk kehidupan ini, let Him direct us. Kalau sekarang Tuhan izinkan saya masuk ke sebuah lembah, trust Him, He knows, Dia tahu kemana Dia bawa engkau pergi. Kalau kita ada di sini, jangan minta ke kemarin. Ketika kita pengkhotbah mengatakan begini, bodohlah, itu bukan dari hikmat orang yang berkata, hari lalu lebih indah dari hari ini. Kalau kita selalu gigit jari dan memandang ke belakang dan berkata, oh, yesterday, all my troubles seem so far away. Tahu lagu itu kan? La 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 la. Oh yesterday, now I long for yesterday, gitu. Itu lagu gak ada masuk di dalam playlist saya. Sebab saya gak suka kata-katanya yesterday. Kalau Tuhan bawa Anda ke sini sekarang, kalau Firdaus gak ada yang melawan. Tapi kalau lembah, banyak orang akan mengeluh. Yesterday, how I long for yesterday. You will have no strength. Anda tidak akan punya kekuatan untuk melawan setan di depanmu. Karena Anda mengambil alih direksi arah hidupmu. Kalau Allah membawa Anda ke barat, Anda ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, let Him be. Biarkan Dia jadi direktur utamamu. Kalau saya sekarang sudah ada di lembah, seperti Yusuf sekarang ada di penjara, kelolalah kasih karunia di penjara. Ada kasih karunia karena Tuhan berkata sama Paulus yang ada duri dalam dagingnya. Kasih karuniaku itu ada dan cukup bagimu di musim sekarang, di titik ini dalam hidupmu. Ada kasih karunia, temukan, kelola. Yusuf mengelolanya jadi bagus, dia jadi kepercayaan di penjara. Dia kelola, ternyata diperhatikan Firaun. Hari Allah tiba baginya, keluar dari tutupan, tinggal bercukur jenggot sebentar, udah bisa artikan mimpi, langsung jadi Perdana Menteri. Kalau hidup ini, jangan jadi direktur. Sama Tuhan, serahkan. Kalau engkau bawa aku ke sukses, jangan kita berkata yes. Jangan ambil dan pecat dirut atau direktur utamamu. Tetap ikuti dia. Sukses itu bukanlah tujuan utama. Pasti dari sini Tuhan akan bawa Anda kemana? Dalam kehidupan. Tapi kalau Anda lagi sengsara, jangan ngomel kita sama Tuhan. Jangan long for yesterday. Jangan terburu-buru ke tomorrow. There is grace today. Ada kasih karunia bagimu hari ini. Amin Bapak Ibu. Cara pandang kita yang harus diubah. Karena waktu cara pandang kita diubah, kita lihat jalan. Jadi jangan minta jalan sudah ada. Minta arahan, kita akan lihat jalan. Semoga apa yang saya sampaikan ada hikmat-hikmat Kristus untuk Anda ya. Semoga Anda menangkap suatu rema, 2 buah rema untuk Anda bawa pulang dan berubah kita semuanya. Oleh sebab itu, saya suka sekali ayat 33, kalau ada kata oleh sebab itu berarti orang ini adalah manusia aksi, a man of action. Oleh sebab itu, therefore, karena itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Saya suka Yusuf. Dia nggak berada di sisi wahyu saja, dia punya hikmat. Dia nggak hanya berada di mimpi, dia setajam itu dalam kenyataan. Dia berkata, oke Tuhan, mari kita cari orang yang berakal budi dan bijaksana. Angkat jadi kuasa di tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini. Orang kalau lihat arah, dia bisa menentukan jalan. Kamu harus buat gini. Langsung ada perencanaan, ada persiapan, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan yang pertama itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir, 1/20. 1/5 kok 1/20. 1/5 itu 20% maksudnya. Tuanku 7 tahun 20%. Simpan di lumbung. Cari satu orang manajer yang bagus yang bisa manage kasih karunia kelimpahan. Supaya nanti pada waktu kemiskinan ada kasih karunia dalam kekeringan. Wow, Yusuf ini pinter, diatur. Dia buat swap. Bukan swap ini ya, swapping, ditukar gini. Ditukar, di kelimpahan itu kasih karunia dipinjamkan untuk nanti kekeringan. Yusuf ini tahu bagaimana memainkan waktu. Tidak ada namanya mesin waktu. Yang ada hanyalah manajer waktu. Saya berdoa pagi hari saat teduh. Itu investasi, itu manajemen waktu. Saya hilang 1 jam. Orang langsung pergi kerja. Gak apa-apa, jalano dulu. Go.
Saya 1 jam ngecat HP saya. Turbo. Keluar masuk ke tempat kerja saya langsung Sonic Hedgehog. Orang sana jalan tanpa Tuhan. Jalan dulu 1 jam. Sampai tengah hari. Kura-kura yang menang terus. Investasi waktu pagi hari. Saya doa dulu. Bedanya hasil terakhirnya. Yusuf menukar the grace of time, kasih karunia waktu. Kayak gini, di sini dipinjamkan ke sini. Waktu mereka kelimpahan, mereka bertindak seolah-olah kelaparan. Supaya nanti waktu mereka kekeringan, mereka bertindak seolah-olah kelimpahan. How powerful. How powerful. Andai kata semua jemaat kita punya hikmat seperti ini. Makanya saya tidak mau kasih Anda ayat firman-firman biasa. Hari ini saya mau bawa Anda, saya gini itu gambling juga. Membawa Anda masuk ke, ready gak ya? Saya cuma mikir jemaat siap gak ya? Saya ajak tantang untuk berpikir lebih dalam lagi. Masuk ke dalam kejeniusannya Roh Kudus. Berbahagialah Anda yang bisa menangkap pengajaran ini dan menerapkan. Anda akan mengalami terobosan yang tidak pernah Anda bayangkan dan mimpikan. Semoga Anda menangkap sesuatu. Ya. Lalu mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan, ayat 35, dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan dibawa kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri itu jangan binasa karena kelaparan itu. Ayat-ayat sisanya yang barusan saya bacakan ini apa sih? Dapatkah Anda bisakah Anda melihat Yusuf sedang membuat perencanaan? Padahal loh, perencanaan Yusuf itu dibawa kedaulatan Allah. Allah sudah menetapkan kelaparan akan tiba. Ini nggak lucu ini. Ini kayak sebuah pesta, enaknya di depan, belakangnya tinggal hutang piutang. Tapi Yusuf melihat kasih karunia Allah. Dan dia bisa ngatur demikian rupa dengan sebuah perencanaan, dengan sebuah hikmat, dengan persiapan yang matang, sehingga dia bisa menengadah ke surga dan berkata, no problem Bapak, we are ready for this. Wow, dia nggak pahit sama Tuhan, kenapa kau izinkan? Tapi dia bisa mempersiapkan sesuatu yang sifatnya kutukan menjadi berkat. Itu hebat. Karena orang lahir sudah diberkati, dia punya berkat tuh biasa. Tapi kalau orang gak punya apa-apa, tiba-tiba bisa menjadi berkat. Itu baru hebat. Yusuf punya proyek. Dia mikirkan gimana caranya hidupnya bisa turn around. Bisa berbalik. Dia punya perencanaan. Sedangkan orang kalau dengar news kabar buruk gitu aja, jangankan kelaparan seperti ini, kematian. Apa kayak langsung lemes dulu. Tapi Yusuf melihat, oke, tunggu. Mujizat taruh dulu di sisi sini. Oke. Kalau begini, apa yang harus kulakukan? Langsung dia buat perencanaan, bisa tenang gitu loh. Kita berkata, andai aku punya iman kayak Yusuf. Nah, gak usah mengandai-andai, makanya diajarkan ini supaya kita punya iman seperti Yusuf. 3 poin sederhana lah. Bagaimana mengantisipasi keadaan dunia termasuk ini mimpi Firaun. 1, hidup berjaga-jaga setiap saat di dalam hadirat Allah. Taruhlah dirimu pada posisi tidak akan pernah butuh terlalu dipulihkan. Berani nggak kita nggak melihat diri sendiri sebagai mental korban? Saya punya komitmen pada diri sendiri bahwa saya nggak perlu terlalu butuh dipulihkan. Perlu dikit-dikit lah. Paling cuma sedikit pinggiran-pinggiran kalau lagi ada kasar-kasar kerak-keraknya, namanya hidup itu kan penuh dengan tantangan, penuh dengan gesekan. Dari waktu ke waktu, makanya lihat ya. Kalau orang yang perlu pemulihan pinggiran itu masuk hadirat Allah sekali udah langsung beres. Nangis dikit di kaki itu ada gitu, nggak tahu kadang-kadang ada keluhan, nggak bisa jelaskan aja, nggak bisa utarakan aja. Apa yang roh kita rasakan itu kadang-kadang, pokoknya sepanjang hari itu pernah nggak Anda merasa sepanjang hari itu rasanya Anda mau lari aja, nggak mau ketemu siapa-siapa. Kalau bisa jadi burung unta itu kepala kita ditaruh di bawah pasir gitu loh, semua dunia lenyap di depan kita. Nggak pernah ya, atau cuma saya kadang-kadang. Kadang juga merasa begitu, rasanya kepingin, lari dari realita. Tapi masuk hadirat Allah sekali, beres langsung tuh. Nangis dikit atau nangis yang menderu-deru, beres langsung. Gak perlu sampai kelepasan. Gak perlu sampai, wah teriak-teriak, gak perlu. Saya sudah gak mau di level itu. Gak mau di level itu dalam hidup ini.
Saya nggak mau dibereskan sama Tuhan. Saya harus beres sama Tuhan supaya saya bisa bereskan diri saya sendiri. Hiduplah berjaga-jaga setiap saat dalam hadirat Allah. Kayak Yusuf dikeluarkan dari tutupan, langsung tinggal bercukur, dikit berdandan, langsung Perdana Menteri itu. Taruhlah dirimu di posisi easy untuk promosi. Posisi yang gampang untuk promosi. Ya, amin. Ayo kita buat komitmen gitu. Kita nggak bisa promosikan diri sendiri, nggak bisa dan nggak boleh. Tapi kalau kita taruh diri kita di posisi yang easy, yang mudah untuk dipromosikan, udahlah. Tuhan tahu bagaimana mengangkat hamba-hambanya, anak-anaknya. 2, latih kepekaan membaca maksud Allah di balik setiap perkara. Kayak Yusuf itu loh, yang berubah itu cara pandangnya. Latih dulu kepekaan, baca maksud Allah di balik setiap perkara. Nggak usah longing for yesterday, nggak usah kita mikirkan, oh kemarin itu indahnya atau tergesa-gesa ke depan, nggak usah. Cari kasih karunia Allah sekarang, baca maksud Allah, belajar latih dirimu peka. Karena kita semua itu cenderung negative thinking, semua kita itu cenderung overthinking. Tapi kalau kita melatih diri kita peka, bisa baca. Itu kayak orang baca not. Itu loh, baca not balok yang orang main musik lalu cambah-cambah, itu tauge-tauge itu loh. Saya itu bisa kagum sama orang-orang yang bisa baca. Pitoy bisa ya itu ya. Nah, itu kan perlu latihan kan. Kalau baca, itu tauge gitu. Orang tertentu tuh bisa. Sampai dibalik. Kok bisa gitu ya? Saya satu tuh masih hitungin garisnya. 1, 2, 3. Oh ini berarti G. Kok bisa ya? Itu karena dia latih terus sengaja. Itu bukan bahasa ibu. Dia lahir gak kenal cambah itu. Dia lahir itu ngomong bahasa verbal dulu. Lalu bahasa Inggris kayak Indonesia, kayak Jawa, kayak apa, kayak... Dia baca itu karena dia latih lagi. Sampai dia ini bisa sinkron dengan ini. Itu latihan. Jangan ngomong soal iman dulu dah. Jangan ngomong soal profetik. Positive thinking dulu aja. Saya nggak pernah ajari orang untuk berpikir positif. Karena itu pengajaran di luar sana itu enggak alkitabiah. Itu tiru-tiru kawiannya Bible. Malah justru kawian itu bahaya loh. Mending minum gula beneran daripada gula yang palsu kimia. Lebih baik gula darah kita naik sedikit, saya nggak menganjurkan, saya bukan dokter ya, ini cuma ilustrasi, oke, ini hanya kiasan, daripada diabetes sekaligus kanker. Saya nggak suka kawian, positive thinking, nggak usah. Tapi coba saya bicara bahasa dunia. Kalau positive thinkingnya dunia aja kita nggak bisa. Mana bisa kita itu beriman? Karena iman itu standarnya gila. Biji sesawi bisa robohkan satu gunung tercampak ke lautan. Itu bukan positive thinking, itu crazy thinking. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri itu kalau orang gak berani ikut Yesus gak bisa seradikal itu. Gak akan bisa menggenapi. Karena itu saya dorong Anda, latih kepekaan, baca cambah-cambah hidupmu tauge itu. Aku tahu Tuhan pasti punya rencana. Meskipun seluruh daging kita menuduh Tuhan sudah meninggalkanmu, mati loh. No. G, A, B, C crash, B crash. Baca semuanya itu, main, gak apa-apa, belepotan terus mainkan sampai maestro. You don't think like God in 1 year, in 1 month. You think like God after you walk over years. Kita gak bisa berpikir seperti Tuhan dengan berjalan 1 malam. Terus jalan tahunan. Lama-lama kita akan menjadi seperti Kristus. Latihlah kepekaan, baca maksud Allah di balik setiap perkara. Jangan jauh-jauh minta pertolongan Roh Kudus dan firman Allah karena kita tidak bisa berbuat itu sendiri. Ketiga, ini dia. Buat perencanaan dan persiapan sebagai respon iman kita. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Oke, aku buat persiapan kalau gitu. Aku buat perencanaan. Yusuf itu apapun yang keluar dan dihasilkan oleh tangannya, semuanya adalah dalam bahasa Inggrisnya faith projects. Semua dari tangannya keluar itu semua adalah proyek iman.
Yusuf tidak pernah mengeluarkan proyek-proyek biasa. Bukan berarti yang luar biasa, enggak. Selalu keluar dari rasa percayanya dan confidence atau rasa yakinnya pada Tuhan. Jangan buat perencanaan apa-apa, kecuali dengan iman. Buat perencanaan dan persiapan sebagai respon iman kita. Satu respon yang berkenan, tanpa ini kita tidak bisa menyenangkan Tuhan, tanpa iman. Satu respon, jangan respon takut, respon kalah, respon ragu, respon bimbang, respon iman satu-satunya currency mata uang yang diterima oleh sorga. 1, 2, 3 apa aja? Mengantisipasi keadaan dunia lewat mimpi Firaun, hidup berjaga-jaga setiap saat dalam hadirat Allah. 2, di foto ya biar, oke nanti. 2, latih kepekaan membaca maksud Allah di balik setiap perkara. Kalau mau foto-foto silakan ya. Lalu buat perencanaan dan persiapan sebagai respon iman kita. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Allah Bapa, berkat dari Allah Putra, berkat dari Allah Roh Kudus yang memberimu mimpi dan penglihatan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.